Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur untuk setiap kasih-Nya pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena anugerah-Nya. Dan keputusan kita sampai detik ini untuk tetap setia dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu bukan suatu perkara yang mudah, tapi kami percaya bahwa ada jaminan keselamatan yang akan kita terima. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa setiap kerinduan hati kita kepada Tuhan. Kita mau bawa setiap pujian dan penyembahan kita. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu Kau jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Ini kami anak-Mu Tuhan. Ini kami hamba-Mu. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Seumur hidup kami Yesus. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau jadikan kami berharga. Kau jadikan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita mau katakan
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu 19 November 2023 pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah turun atas kita sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikian sabda firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kita percaya Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau puji Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena Dialah Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku,
yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Kau milikku di surga, Tiada yang ku ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku Kau. andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku lama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku lama-lamanya. Katakan sekali lagi, Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita dong. Silakan duduk kembali. Kami undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini gimana? Baik. Tapi kok gini, baik. Wah, siapa yang hari ini siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Sip. Semangat ya. Kita akan sebelum anak-anak ke kelas sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena rahmat-Mu, cinta kasih Tuhan begitu baik kepada kami, terkhusus kepada anak-anak setiap kami. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang siap mendengarkan akan cerita Alkitab tentang Tuhan. Maka biarlah roh yang menyala-nyala itu, roh akan takut kepada Tuhan, dilimpahkan kepada anak-anak setiap kami. Demikian juga Tuhan, untuk kakak pembimbing yang akan siap memberitakan firman Tuhan, Engkau juga limpahkan dengan kebijaksanaan. Sehingga firman-Mu hari ini Tuhan adalah firman yang hidup, menghidupkan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau yang mempunyai masa depan bagi anak-anak, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman GKMI Semarang. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara GKMI Jogja. Kami dari Youth Nathanael Community GKMI Semarang mengucapkan terima kasih banyak untuk hamba Tuhan Majelis Jemaat GKMI Jogja yang sudah menyambut kami datang di Jogja dengan kehangatan. Dan tadi malam kami bersama dengan Youth Timotius sudah berkeliling di Jogja. Terima kasih banyak untuk jamuan dan sambutannya. Kami akan memberikan persembahan pujian. Lagu ini merupakan ciptaan dari salah satu anak Youth Nathanael GKMI Semarang. Kiranya lagu ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terbayangkan apa yang terjadi kepada si Tuhan. Ku percaya Kau kan setia, menolong menuntunku hadapi semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pujian persembahan yang luar biasa dari teman-teman GKMI Semarang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita dong.
luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah lewat pujian ini boleh menjadi doa kita bersama bahwa kita rindu Tuhan menyelidiki setiap hati kita, dan kita rindu Tuhan menemukan hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan kita juga rindu untuk mempertahankan iman kita sampai Tuhan mendapati hati kita tetap setia. Selidiki hatiku Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami Tuhan. Lihat hatiku Yesus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, selidikilah hati kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah ketika Engkau melihat hati kami, Engkau mendapatkan hati yang setia. Sebab inilah Tuhan, ini kami yang siap Tuhan pakai utus kami. Supaya kami juga boleh menjadi alat tangan kakinya Tuhan. Menyampaikan berita yang baik, berita sukacita kepada sesama kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan
yang akan menyiapkan hati kami. Hati yang terbaik Tuhan beri hari ini. Sehingga ketika kami boleh dapat merenungkan firman-Mu, firman-Mu itu akan tumbuh dan juga akan berkembang, bahkan berbuah. Dan buah itu boleh dirasakan manis oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu juga yang akan menjaga setiap kami, supaya kami juga dituntun oleh Roh-Mu yang terbaik, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 25, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai 46. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama. Saya yang ganjil, Bapak Ibu dengan ayat yang genap. Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai 46. LAI memberikan judul penghakiman terakhir. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
Amin. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah tema yang menarik, yaitu saudara-saudaraku yang paling hina. Ketika saya membaca tema ini, saya takjub. Kok pas banget? Bapak Ibu, perkenalkan saya Hendra Jaya. Saya boleh melayani di gereja Jemaat Tuhan di Tanjung Karang. Bulan Desember ataupun akan Januari, kami itu pasti langganan banjir. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang di tempat ini jauh dari banjir. Ya, Semarang apakah banjir juga? Oh tidak toh, berarti tidak saudara dengan kami ya. Banjir itu sudah langganan. Ketika banjir susah Bapak Ibu. Ya. Nah, akan tetapi ketika banjir datang, ya, kami seringkali mendapatkan bantuan. Ketika mulai timbul penyakit, maka bantuan baik dari dinas kesehatan juga datang. Bantuan dari logistik, entah itu komunitas-komunitas sosial berdatangan. Jadi yang disebut sebagai orang hina itu adalah Bapak Ibu ini di depan Bapak Ibu sekalian. Saya ini loh. Ya. Wah, kok ini pas banget. Orang yang hina, tanda kutip sini dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, orang yang berada di titik yang terendah. Maka saya bisa mengatakan siapa? Oh, ternyata saya juga bisa dipahami sebagai orang yang hina. Nah, sebagaimana dalam film Bapak Ibu, maka orang yang hina itu biasanya akhirnya akan bahagia. Bisa ambil contoh, misalkan Cinderella. Siapa yang tahu tentang Cinderella? Semua pasti tahu. Ya, dia hina, iya, dia di titik yang rendah. Ketika ia dipaksa untuk membersihkan ya seluruh kegiatan rumah tangga, mencuci, kemudian disuruh untuk misalkan menjahit, ditindas, diperlakukan tidak adil. Akan tetapi ketika ada orang pangeran yang mengasihinya, yang hina tadi, dikatakan singkat cerita mereka hidup bahagia. Apa yang kita lakukan mungkin itu tidak terpikirkan, tetapi jika itu dilakukan dengan cinta kasih yang besar, ya, kalau tokoh tadi Cinderella yang hina tadi, ia mendapatkan sebuah hidup yang baik. Teks kita hari ini bicara tentang saudara-saudaraku yang hina. Siapakah itu? Maka dengan demikian kita langsung merujuk kepada orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan, orang-orang yang seringkali bisa jadi dia mendapatkan ketidakadilan, ditindas, orang-orang yang miskin, yang tadi orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, yang tidak punya pakaian, itu adalah orang-orang yang hina. Apa firman Tuhan hari ini? Ya, kita diajak untuk bisa memiliki kepekaan terhadap sesama kita. Jadi bisa dikatakan saya itu orang yang hina. Iya. Ketika banjir Bapak Ibu, ya, tidak mudah hidup dalam kebanjiran. Akan tetapi bahwa ketika tadi cerita Cinderella, orang yang hina ini dia berakhir dengan damai sejahtera.
Hidupnya bahagia ia ketika ia bisa melakukan apa yang menjadi tugas bagiannya. Firman Tuhan hari ini bicara tentang tugas setiap kita, bahwa kita hendaknya juga memiliki kepekaan, bahwa upahnya nggak main-main. Teks kita bicara tentang ada pengelompokan. Yang di sebelah kanan tadi apa Bapak Ibu? Kambing apa domba? Domba. Domba itu adalah siapa? Orang-orang yang hatinya memiliki kepekaan. Dia punya solidaritas. Dia mau menjadi saudara akan yang hina. Maka itulah juga energi yang disampaikan oleh Kristus. Bahwa Yesus dalam kehidupannya dia juga hadir, dia juga hidup, bersama-sama hidup dengan orang-orang yang bagi dunia itu adalah hina. Itu yang kanan, yang kiri adalah orang-orang kebalikannya. Yang satu tadi dia punya kepekaan, akan tapi yang satu tentu lawannya kepekaan adalah bisa kita katakan tawar hati. Maka orang yang tawar hati, yang tidak peka akan sesama, yang hidupnya untuk diri sendiri, yang hidupnya untuk walah ngapain ngurusi orang lain, ngapain ngurusi orang-orang yang banjir, misalkan contoh di Tanjung Karang, ngapa sulit, mending hidup untuk diri sendiri nyaman. Tetapi firman Tuhan hari ini, orang yang itu adalah orang yang di sebelah kiri adalah kambing. Yang satu mendapatkan apa Bapak Ibu? Bagian yang terbaik dari raja, kehidupan yang kekal, damai sejahtera. Yang kiri mendapatkan kebinasaan. Maka hari ini kita akan sepakat, kita mau mendalami siapa sih orang yang hina. Bahwa ketika kita mau melakukan yang terbaik, peka terhadap orang yang hina, tidak main-main, kerajaan yang terbaik, damai sejahtera diberikan kepada sang raja, kepada umatnya. Bapak Ibu, menariknya kita akan fokus lihat dalam Matius pasal 25 tadi, ayat yang ke-45. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Saudara yang paling hina, siapakah itu? Tema kita adalah saudara-saudaraku yang paling hina. Kita akan lihat, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Tema kita mengajak siapakah saudaraku. Jika kita merujuk pada teks kita, kita hari ini tentu tadi diajak untuk peka terhadap saudara-saudaraku yang hina. Siapa? Yang miskin, yang lapar, yang haus. GKMI tidak asing dengan hal itu. Kita punya iman Injili, yang lapar diberi makan, yang telanjang diberi sandang. Iman Injili. Tetapi masih dalam Matius, kata saudaraku yang dipakai
itu merujuk kepada semua orang yang melakukan kehendak Bapa. Maka dengan demikian tema kita hari ini, jika kita bicara tentang saudaraku yang paling hina, selain kepada orang-orang yang miskin dan yang lapar, maka teks itu juga bicara kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa setiap hari. Kita berjuang melakukan apa yang baik, melakukan apa yang menjadi perkenanan hatinya Bapa. Dikatakan maka kita adalah saudara-saudaraku, saudara-saudaranya Kristus. Kita itu bukan menjadi hamba, tetapi engkau adalah saudara. Tetapi yang menariknya kok ada kata hina. Jika kita kembali lagi Matius pasal 25 Bapak Ibu. Pasal 25 itu adalah satu bagian. Teks kita bicara tentang nuansanya apokalistik. Bicara terkait dengan masa depan. Penyingkapan akan zaman akhir. Sudah dimulai pasal 24. Ada tanda-tandanya seperti Recording itu. in progress. Nah, pasal 25 itu adalah apa yang mau kita siapkan jika nanti Anak Manusia itu datang. Maka yang paling hina, jika kita merujuk pasal 25, adalah para gadis-gadis yang bodoh, yang tidak menyiapkan minyak. Jika kita lihat perumpamaan tentang talenta, yang hina, yang ia berada di titik terendah, yang biasanya ia tidak mendapatkan penghormatan, adalah hamba yang ketiga. Gadis bodoh, hamba yang ketiga, adalah orang-orang yang gagal di dalam mempersiapkan kedatangan Anak Manusia. Orang yang hina adalah orang yang dengan sendirinya dia tahu apa yang baik, tetapi ia mengeraskan hati. Ia tidak mau menjadi teladan bagi sesamanya. Dia hina. Teks kita hari ini bicara tentang kita sendiri. Barang siapa yang engkau melakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, ternyata selain kepada kita merujuk pada banyak orang. Teks ini ingin bicara pribadi. Jangan-jangan kita adalah saudara yang paling hina. Kenapa? Kita dengan sengaja atau bahkan gagal atau bahkan tidak mau menjalankan kehendak Bapaknya. Maka teks ini secara pribadi bagi saya sendiri adalah pisau yang tajam menghujam saya sendiri. Apakah saya sudah menjadi saudaranya yang terbaik, yang melakukan kehendak Bapa yang terbaik? Sebab jika tidak, berarti saya itu ditempatkan di bagian yang sebelah kiri. Kambing yang siap-siap untuk menghadapi namanya kebinasaan. Jemaat kasih Tuhan, maka teks kita hari ini tema saudara-saudaraku yang paling hina.
kita belajar untuk tidak melihat terlebih kepada orang lain dahulu. Teks ini melihat kepada diri sendiri. Dosa membuat kita hina, iya. Maka ketika kita hidup jauh, melenceng, kita semakin hina. Tetapi jika kita melakukan dengan segera sesuatu untuk orang yang hina ini, jika kita peka terhadap diri sendiri, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dia adalah orang-orang yang berbahagia, mendapatkan kebahagiaan dari Sang Tuan, Raja, yaitu bagian yang terbaik, berita sukacita damai sejahtera untuk setiap mereka yang mendapatkannya. Menjadi orang yang hina, iya, itu menjadi sebuah teguran bagi kita sekalian, supaya kita boleh menyadari, ya hina, tetapi yang hina itu dia yang menjadi perhatian dari Sang Raja. Ia yang menjadi fokus belas kasihan dari Sang Raja. Dengan demikian, Kristus dia memiliki hati belas kasihan kepada setiap kita yang hina ini. Terima kasih Tuhan. Maka pada hari ini, apa yang bisa kita akan kerjakan? Ketika Sang Raja Kristus, ia berpihak kepada orang-orang yang hina, yang adalah kita. Ia memiliki hati kepada kita. Maka kita juga mau merespon hati yang besar kepada Dia. Maka satu jalan yang terbaik untuk mendekatkan kepada Allah, kita mau membereskan setiap pribadi lepas pribadi. Dan bukan hanya untuk pribadi. Kekristenan menjadi lengkap jika hidup kita juga bisa dibagikan kepada orang lain. Mari, saudara-saudaraku, kita yang hina ini, janganlah tambah menghinakan diri. Berbaliklah, mari kita mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Allah. Sang Raja sudah menyiapkan sebuah kondisi damai sejahtera, itu diberikan kepada setiap kita. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan kiranya boleh memulihkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu Tuhan sudah kami dengar bersama. Kami diajak Tuhan untuk peka terhadap sesama kami, kepada orang-orang yang hina. Firman-Mu menggerakkan kami supaya kami menumbuhkan hati yang melekat kepada saudara-saudara kami. Sehingga kami juga mau peka Tuhan terhadap sesama kami yang lapar, yang haus, yang telanjang. Kami tidak mau menjadi orang yang tawar hati. Kami mau berbagi dengan mereka. Sebab itulah kehendak Tuhan bagi kami. Tetapi Tuhan, firman Tuhan ini jauh lebih dalam lagi. Bahwa ternyata Tuhan, saudara yang paling hina,
itu adalah diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ketika kami gagal menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai saudara-saudara Kristus. Kami adalah saudara yang hina oleh karena dosa. Kami tidak layak Tuhan. Akan tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Maka ya Tuhan, kami juga mau memberikan yang terbaik. Kami juga mau melakukan aksi terhadap diri pribadi lepas pribadi. Supaya kami juga boleh menjadi saudara yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya kami menjadi saudara yang berkenan. Baik kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebagai tanggapan atas firman yang telah kita terima, bersama-sama kita akan ikrarkan komitmen pemuritan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari jemaat gereja yang mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Ya, rasanya senang sekali ini gerejanya penuh. Terima kasih sudah hadir beribadah bersama-sama dengan GKMI Yogyakarta, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti melalui Zoom ataupun YouTube. Terima kasih untuk Pendeta Muda Hendrajaya yang sudah melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk yang melayani pagi hari ini, baik musik, tim multimedia, liturgos, singer. Terima kasih juga, tidak lupa sungguh kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan lagu yang indah dari GKMI Semarang. Selamat datang para pemuda remaja GKMI Semarang dengan pimpinan Pendeta Agus. Terima kasih sudah menginspirasi untuk bersama-sama dengan pemuda remaja GKMI Yogyakarta dalam topik Gareng Petruk, Gayeng Bareng Petuk Rukun. Ya, terima kasih untuk gagasan ini sehingga harapannya pemuda dan remaja kita semakin bersukacita, semakin rindu untuk bersekutu dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya di Jogja. Kemarin sempat macet ya. Nah, harapannya tadi malam bisa istirahat dengan nyenyak ini. Tadi saya datang, yang pertama kali saya tanyakan bisa beristirahat. Tidak begitu, rasanya ayem, jawabannya bisa. Dan kita berdoa untuk pemuda remaja GKMI Semarang dan GKMI Yogyakarta nanti akan mengadakan Fun Day di daerah utara, di Kaliurang ya. Ya, itu kita berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik, semua sehat, bersukacita. Ya,
Dan kita juga berdoa nanti kepulangannya ke Semarang semoga lancar, tidak macet lagi, sampai di rumah sehat dan sukacita pula. Next time bisa mengadakan acara kumpul bareng kembali. Nah, ini saya memberi kesempatan ini kepada Pendeta Agus untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi untuk gagasan ini. Mari Pak Agus. Ya mendadak ini ya Bapak Ibu ya, saya nggak janjian tadi ya. Selamat pagi semuanya, shalom saudara sekalian. Ya, senang sekali bisa bersama-sama kembali beribadah pada pagi hari di sini ya. Ya ini kerinduan saya cuma satu sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Supaya pemuda-pemudi sebagai penerus GKMI itu bisa mempunyai rasa cinta kepada gerejanya. Ya. Saya rindu ya, saya prihatin karena kalau kita sebagai yang lebih tua atau lebih senior tidak melihat ini sebagai hal yang sangat penting. Saya rasa perlu kita sadari hari ini. Gitu ya. Mereka adalah penerusnya gereja. Kita yang sudah lebih senior mau nggak mau nanti akan pergi meninggalkan gereja atau dunia ini ya, saudara sekalian. Pertanyaannya, lah siapa yang akan melanjutkan? Itu pertanyaannya. Ya, saudara-saudara, banyak sekali anak-anak kita ini yang memang jujur saja mendapatkan banyak sekali kesempatan. Ya, kalau saya pakai istilah kesempatan itu artinya punya banyak teman, begitu ya, yang bisa melihat gereja-gereja yang jauh lebih luar biasa. Ya, nah pertanyaannya kalau mereka tidak mempunyai rasa cinta kepada gereja kita, GKMI khususnya, lah itu ya masalahnya. Mereka akan segera meninggalkan GKMI. Apakah kita menyadari hal ini Bapak Ibu? Kalau kita menyadarinya, yuk kita support anak-anak kita ya. Saya support, saya pegang pemuda, istri saya pegang remaja, supaya GKMI khususnya bisa tambah maju. Saya mengajak mereka untuk persekutuan bareng supaya pemuda-pemudi bisa kenal sama gereja-gereja yang lain. Ini yang ketiga kita jalan. Yang pertama kami ke Demak, yang kedua kami ke Salatiga, ini yang ketiga. Ya, dan kami juga mendapatkan kunjungan berapa waktu yang minggu yang lalu itu dari GKMI Serumbung Gunung. Ya, itu caranya begitu. Kita membuat jaringan, membuat persahabatan, membangun perkenalan. Ya, tadi malam juga saya pesan-pesan sama pemuda-pemudi, enggak usahlah gengsi-gengsi ya. Kita ini kalau belum kenal rasanya emang lu siapa ya gitu ya. Wah, gitu ya rasanya wah, jaim gitu kalau orang sekarang bilang jaim ya, gengsi ya. Penyakit masalah kita itu salah satunya ya gengsi itu. Ya, tak mau kita tuh membuka diri, apalagi tadi firman Tuhan diingatkan kita ini memperhatikan yang hina. Nah, kalau kita merasa tak perlu ya udah gitu ya. Ayo saudara sekalian, saya mengajak, saya mendorong dan saya juga udah sharing sama Pak Gembala menyambut dengan baik dan saya harap persahabatan kita, persekutuan kita, khususnya para pemuda-pemudi yang orang tua juga support. Jangan kita, ya itu kan muda-muda, ayo kita support ya. Kalau saya bilang, oh ya kalau saya umur saya ya jauh sama mereka. Anak saya aja lebih tua dari mereka ya. Jadi ya kita support gitu ya. Sekuat tenaga supaya pemuda-pemudi kita tambah maju ya. Dan saya berharap kalau sekarang kami yang datang nanti lain kali Jogja yang datang ya. Jogja yang datang bersama Bapak Ibu sekalian, mampir ke kami ke Semarang, bersekutu bersama, membangun persahabatan yang lebih hangat, lebih semangat satu dengan yang lain. Bahkan kalau bisa ke tempat-tempat yang lain bersama-sama juga. Ya kita punya mimpi-mimpi yang mimpi dulu lah.
Ya, saya tidak bisa ngomong sekarang, tapi ya kita punya mimpi-mimpi yang kita harapkan bisa kita jangkau bersama-sama. Mimpi-mimpi yang baik supaya GKMI bukan hanya di kota tapi juga di daerah-daerah bisa tambah maju. Ayo Bapak Ibu, kita cintai gereja kita kembangkan bersama-sama, dan kita percaya GKMI juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi tempat banyak orang diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Ibu, saya kembali. Terima kasih Pendeta Agus. Mari kita gapai mimpi itu. Maukah pemuda dan remaja GKMI Yogyakarta juga mengunjungi GKMI lain? Mana suaranya pemuda remaja di GKMI Jogja? Iya, pasti akan tercapai. Kita berdoa, waktu yang indah Tuhan berikan bersama-sama pemuda remaja gantian untuk mengunjungi GKMI yang lain. Cinta Tuhan, cinta GKMI. Itu ya. Terima kasih. Semoga nanti acaranya membawa sukacita, semakin akrab sebagai saudara-saudara seiman. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan warta. Yang pertama adalah dari tim ibadah, yaitu untuk mewujudkan ibadah yang inspiratif, penuh makna dan menyejukkan hati. Departemen Ibadah GKMI Yogyakarta membuka kesempatan Bapak Ibu Saudara yang rindu dan ingin ambil bagian dalam tim pelayanan ibadah di minggu di GKMI Yogyakarta untuk dapat bergabung dan bertumbuh bersama sebagai rekan sekerja Allah. Bagi yang tergerak hati dan rindu untuk melayani, dapat mengisi data diri melalui link yang telah dibagikan di grup-grup WA GKMI Yogyakarta. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang bersedia rindu diperlengkapi dalam pelayanan ibadah, mengundang hadir untuk dalam sarasehan bersama tim ibadah pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 18 WIB di Gereja Mari. Kiranya banyak yang rindu untuk melayani Tuhan. Warta yang berikutnya adalah majelis mengucapkan terima kasih gereja kita ada tambahan kelengkapan yaitu 2 CCTV lagi persembahan dari NN sehingga gereja diperlengkapi dengan 4 CCTV. Terima kasih untuk persembahan dari NN. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Berikutnya selengkapnya adalah warta yang akan ditayangkan. Silakan tim multimedia. Warta Jemaat GKMI Yogyakarta. Ibadah umum Minggu 26 November 2023 pukul 8 pagi dengan tema Kasih yang Tak Binasa yang akan dibawakan oleh Pendeta Anang Sumanto. Persekutuan Keluarga Selasa 21 November 2023 pukul 6 sore dengan tema Janji Berkat Masa Kini yang akan dipimpin oleh Pendeta Rodianto di gereja. Persekutuan Komisi Perempuan Priscilla Kamis 23 November 2023 pukul 5:30 sore dengan kegiatan berupa olahraga yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Widaryati. Berikut adalah jadwal kegiatan Komisi Anak, Persekutuan Remaja, dan Persekutuan Pemuda. Mari kita simak persembahan GKMI Yogyakarta dan GKMI Yogyakarta Cabang Pondong.
Panitia Natal mengajak seluruh jemaat untuk mempersembahkan karya seni dalam rangka Natal 2023 dengan tema Yang Menanti, Yang Berbagi. Karya bisa berupa karya tulis, seni 2 dimensi, seni 3 dimensi, dan seni pertunjukan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Danan. Dalam rangka Natal 2023, Panitia Natal mengadakan donor darah pada Minggu 10 Desember 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Santoso. Berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Seluruh majelis dan jemaat GKMI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Pesan Gembala minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, penuh kasih, damai, dan sukacita bersama dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Firman Tuhan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 mengajak kita untuk merasakan solidaritas, kepedulian, dan perhatian Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang yang dianggap rendah dalam masyarakat dan sangat membutuhkan pertolongan. Ia menyebut mereka saudara-saudaranya. Perhatian kita, kepedulian kita, solidaritas kita, uluran tangan kita kepada mereka sangat berharga di matanya. Mari kita tingkatkan solidaritas, kepedulian, perhatian, uluran tangan kita kepada mereka. Itulah bahasa Injil yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selain dari GKMI Semarang, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini? Adakah? Baik. Oh iya, silakan berdiri untuk memperkenalkan. Dari mana Mas? Nama? Adakah lagi? Ya, sebelahnya. Stak Marturia, ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami senang dapat bergabung dengan kami. Semoga selain ada itu ya surat tugas ya dari Marturia, lain waktu kita bisa beribadah terus ya bersama-sama di GKMI Yogyakarta. Terima kasih, demikian warta yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Suryaku harapkan karena surya ternyata
berjalan serta Yesus, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Telah perjalanan makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Kisahnya ladang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika kami melihat dan merenungkan apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Banyak cara Tuhan memberikan kami berkat. Melalui pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami maupun pertemuan relasi satu dengan yang lain. Maka ya Tuhan, kami mengucap syukur kami hari ini masih bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka biarlah Tuhan menerima dengan sukacita. Khusus juga Tuhan persembahan pada hari ini juga akan boleh berguna bagi kelanjutan pelayanan program di tempat ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana kami dengan iman percaya bahwa kami tidak pernah kekurangan, akan tapi kami selalu menerima kelimpahan yang daripadamu. Tuhan, saat ini kami juga bersepakat bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja, kota, dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan terkait juga dengan tahun depan kami akan merayakan pesta demokrasi Tuhan. Tuhan akan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat-Mu diberikan kepada setiap kami, supaya kami juga Tuhan boleh dengan hikmat memilih yang terbaik. Siapapun Tuhan yang akan menjadi pemimpin bangsa kami, kami juga percaya mereka yang sudah diberikan kepercayaan dari masyarakat akan dapat menggunakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan terkait juga dengan perkembangan GKB Jogja dan pelayanan di cabang Pundong. Tuhan memberkati untuk setiap kesatuan antara pelayan-pelayan yang ada. Berkati Tuhan pelayanan di tempat ini maupun di cabang. Tuhan menyertai. Tuhan akan jadikan berkat. Tuhan senantiasa menguatkan umat-umat Tuhan di tempat ini. Jika mereka Tuhan menghadapi pergumulan hidup, tangan Tuhan juga akan boleh menopang setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk operasional Radio Petra
sinode, MDS dan PIPK, dan juga usaha penginjilan yang lain. Tuhan, Engkau juga memberkati banyak cara di mana kami Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk juga membagikan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, apapun medianya, biarlah kami boleh dapat menyebarkan kasih Kristus kepada banyak orang, sehingga mereka Tuhan boleh dapat mengenal Kristus sebagai Allah yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kami semua di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja, beserta juga Tuhan dengan aparat-aparat setempat, TNI, Polri, dan juga lembaga yang lain, yang bersama-sama Tuhan menegakkan keamanan dan juga kedamaian di tempat ini. Tuhan memberkati, terus juga Tuhan gerejamu Tuhan jadi berkat juga menegakkan damai sejahtera di daerah kami tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan akan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami penyakit stroke. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Emeritus Dwi Atmoko. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Wikarta. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Parjono. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Muda Yohana Leander, Ibu Marta, Ibu Luciana, Saudari Siuli, dan Bapak Pancangono. Tuhan, Engkau memberkati dan menguatkan setiap mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan mendampingi mereka menjalani setiap penyakit yang mereka alami dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dahulu juga pernah mengalami dan saat ini Tuhan dalam pemulihan baik penyakit tumor maupun kanker. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan bagi Ibu Puji, Ibu Susi Tarno, Mika, Ibu Helen, dan Ibu Hadi. Tuhan, Engkau boleh memberkati. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Eni Suryadi, Ibu Sukarni, Ibu Mugiem, dan Ibu Meni Moguntu. Tuhan, pemulihan-Mu juga terjadi atas diri mereka. Tuhan dengan kuasa-Nya memulihkan setiap mereka, mendampingi hari lepas hari, sehingga pemulihan yang sempurna itu datangnya daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit karena kecelakaan, dan juga saat ini Tuhan dalam pemulihan dan juga sudah mengalami kemajuan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Novi, Ibu Dian Ebet, Ibu Heru Mardani, Ibu Sucitro, Saudari Mariati, Ayah dan Ibunda Ibu Morina, dan Ibunda dari Bapak Sabto Adi. Tuhan, Engkau juga memberkati, dan Tuhan juga yang sama akan juga boleh memulihkan dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang juga dalam pemulihan, baik Ibu Ima Wibowo, Ibu Ike, Ibu Sudarmi, Ibu Sudiharti, Ibu Niko Raga, Pendeta Anang Sumanto, dan juga anak-anak Tuhan, anak kami yang saat ini juga terganggu akan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Almanda dan anak Geva. Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan, Engkaulah tabib dari segala tabib yang mampu memulihkan secara sempurna. Berikanlah Tuhan ketenangan dalam hati mereka, sehingga hati yang tenang, hati yang terus mengarah kepada Tuhan akan juga menjadi alat tangan Tuhan memulihkan mereka secara sempurna. Bukan hanya fisik, akan tapi batin spiritualnya juga Tuhan akan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga jemaat tempat ini. Berkati Tuhan untuk keluarga Bapak Arif Yuwono, Bapak Alam, Bapak Bambang Suharjono, Bapak Beni Wijaya, Bapak Bino Koedi, dan juga Bapak Pendeta Daniel Setiabudi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga terus senantiasa akan jadi berkat, keluarga yang mencintai Tuhan, berkati untuk setiap anak-anak, berkati untuk keluarga-keluarga mereka, dan seluruhnya Tuhan memberkati sehingga keluarga-keluarga ini siap menjadi pengikut Tuhan, Injil yang hidup bagi masyarakat, sehingga mereka juga boleh dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemuda kami berdoa Tuhan untuk Kefas, Joseph, Lala, Lauren, Lydia, dan Lili. Tuhan, Engkau yang juga memberikan semangat di dalam setiap pemuda-pemuda kami. Berkati Tuhan untuk kecintaan mereka Tuhan dalam pelayanan, apapun yang mereka sudah dapat berikan Tuhan, Engkau memberkati masa mudanya, dilimpahkan dengan sukacita, berkati juga dalam pergaulannya, komunitasnya, sehingga semua menjadi komunitas yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para mahasiswa yang saat ini Tuhan dalam mengadakan skripsi maupun tesis, Tuhan akan juga memberkati
sehingga masyarakat kami Tuhan jadi berkat. Mereka diberikan Tuhan hikmat, ketekunan, berikanlah Tuhan mereka juga kecerdasan, sehingga mereka boleh menyelesaikan Tuhan tanggung jawabnya di bidang perkuliahan dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, terkhusus juga untuk pengelolaan rumah hibah di Poncowinatan. Tuhan, Engkau akan juga memberkati. Tuhan juga berikan kami visi Tuhan, supaya melalui rumah hibah ini akan menjadi saluran pelayanan yang terbaik, menjadi saluran berkat bagi masyarakat orang-orang di sekitar. Demikian juga Tuhan berkati pelayanan di tempat ini, Roh Tuhan yang menjaga, sehingga setiap orang yang di tempat ini akan terus berkobar-kobar melayani Engkau. Berkati untuk majelis jemaat dan semua jemaat, terus juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang dari Semarang, Tuhan limpahkan juga dengan semangat pelayanan yang terbaik yang daripadamu. Kami Tuhan hanyalah utusan daripadamu, supaya kami boleh dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami teringat akan saudara kami yang hari ini ulang tahun, tanggal 15 November Bapak Darmansyah, 18 November Ibu Imawati, dan juga 18 November untuk Saudara Randy. Tuhan, Engkau memberkati. Kami yakin dan percaya bukan sebuah kebetulan mereka menerima anugerah. Tuhan tambahkan umur mereka 1 tahun. Akan tapi Tuhan, kami punya rencana yang terbaik. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan lebih besar daripada rancangan kami. Berkati dan sertai Tuhan, momen ulang tahun ini akan membawa mereka juga kepada kehidupan yang terbaik yang datang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah Tuhan seluruh doa kami, yang kami naikkan hanya kepada Tuhan yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus oleh Allah. Oleh karenanya, tiba saatnya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita mengambil bagian apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan di tengah dunia ini. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena melayani adalah tugas kita bersama. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, beri kabarnya bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami,
beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Terima kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Meleburlah kepada dunia. Sentuhlah jiwa-jiwa yang hina dalam dunia. Mereka yang lapar, mereka yang haus, yang telanjang, mereka yang membutuhkan. Terkhusus diri yang hina adalah diri kita sendiri. Maka selamatkanlah dirimu. Dan takutlah akan Tuhan. Biarlah kita adalah para domba-domba yang berkenan kepada Allah. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya.